Halo semuanya, jadi dari kemarin gue suka dapet DM yang nanya, Kak gimana sih caranya ngumpulin duit buat liburan? Kok bisa sering liburan? Menurut gue liburan itu memang bukan kebutuhan primer, tapi salah satu prioritas terbesar dalam hidup gue. Jadi menurut gue tuh penting banget liburan buat bisa experience things lah, buat ngeliat apa yang gak ada di Indonesia gitu kan. Jadi buat membuka pikiran lo lebih. Terus kadang tuh pulang dari liburan, gue tuh rasanya kayak energized gitu loh. Jadi kayak lebih semangat menjalani hidup gitu. Dan mungkin ini gak semua dari kalian ya, tapi gue personally itu merasakan bahwa pada saat gue nge-planning liburan itu sama menyenangkannya dengan pada saat liburan itu sendiri. Nah sekarang gue mau nge-sharing ke kalian gimana sih caranya gue nabung atau gimana caranya gue bisa traveling yang nyaman tapi keluar budgetnya nggak sebesar seharusnya. Nah yang pertama itu obviously dengan cara menabung ya guys. Gue nggak pernah spesifik buat nargetin sih kayak misalnya sebulan sejuta gitu, itu enggak. Jadi gue itu tetap memenuhi kebutuhan primer gue dulu, terus sisanya sekian persen baru gue alokasikan buat budget liburan itu sendiri. Nah selain itu, gue tuh juga biasanya nggak pernah menentukan kayak tahun depan gue mau ke Eropa, itu tuh gue jarang banget. Biasanya tuh gue nabung, terus gue lihat nih kira-kira dalam waktu setahun tabungan gue bisa berapa. Misalnya 20 juta gitu ya. Terus gue baru list kira-kira 20 juta tuh gue bisanya kemana aja sih? Karena kan setiap tempat tuh pasti ada range-range-nya kan. Misalnya di bawah 10 juta mungkin gue bisa ke Singapura, gue bisa ke Thailand, gue bisa ke Filipina mungkin. Tapi mungkin kalau range-nya udah 10 sampai 20 mungkin gue bisa ke Korea, gue bisa ke yang jauhan dikit lah. Mungkin kalau 20 sampai 30 gue bisa ke Australia, gue bisa ke Eropa gitu. Jadi memang ada range-range ya, tapi buat spesifik tempatnya tuh gue nggak pernah nentuin bener-bener gitu. Jadi ya sesuai gue punya duitnya berapa aja. Nah yang kedua penting banget buat nge-cut off kebutuhan yang nggak perlu-perlu nih. Kayak misalnya kalian suka jajan kopi setiap hari, itu kan lumayan banget ya sebenarnya expense-nya, dan kalian bisa aja pakai kopi instan gitu sebenarnya. Cuma ya balik lagi ke prioritas masing-masing ya. Kalau menurut kalian kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari itu semuanya udah wise, pengeluaran kalian sudah teralokasi dengan sebagaimana mestinya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang ada yang kira-kira nggak perlu, buang aja dulu. Lumayan juga kan buat nambah-nambah biaya jajan pas nanti liburan. Penting banget juga buat kita sadar apa barang yang sebenarnya mampu kita beli. Mampu ya, bukan bisa. Banyak orang kan yang ngeluarin duit karena dia bisa beli kan, tapi sebenarnya tuh mereka nggak mampu, hitungannya tuh sebenarnya nggak masuk aja gitu, tapi maksa. Dan menurut gue penting banget buat kita ya bisalah menempatkan, memposisikan diri kita tuh sebenarnya kayak gimana sih pengeluaran yang wise. Sadar aja lo punya duitnya segini, ya mampunya beli ini, ya udah terima aja gitu, jangan maksa. Nah yang ketiga penting banget buat travel smart guys. Jadi jangan, kalau kalian duitnya mepet-mepet ya, jangan sampai kalian kesana tanpa kalian tahu di sana tuh kayak gimana keadaannya. Dari mulai transportasi umumnya gimana, uh, jarak dari suatu tempat ke tempat lainnya, neighborhood kalian akan tinggal di mana. Maksudnya itu hal-hal sepele yang sebenarnya tuh bisa bikin kita ngeluarin duit banyak banget kalau kita nggak planning gitu. Jadi biasanya gue sebelum pergi itu gue pasti research dulu, kayak di sana tuh transportasi umumnya pakai apa aja sih. Biasanya di negara maju itu biasanya pasti udah ada transportasi umumnya kan. Dan gue sangat anti banget naik yang namanya taksi kalau di luar negeri, karena itu mahal banget guys, beneran. Nggak make sense buat gue harganya gitu. Jadi gue pasti nge-planning buat beli pass, tourist pass, atau kayak buat MRT pass gitu-gitu lah ya, yang biasanya bisa gue pakai selama gue liburan di sana. Dan gue saranin juga kalau kalian emang udah tahu nih misalnya mau ke Jepang seminggu, ya kalian langsung beli aja tourist pass-nya buat seminggu gitu. Jadi jangan sampai kalian beli setiap mau naik, kayak harus beli one way ticket terus, itu kan kayak ribet juga ya. Dan itu pastinya jauh lebih murah daripada kalian beli tiket satuan. Nah, terus selanjutnya, kalian harus pertimbangin juga musim tempat tujuan kalian pada saat kalian akan pergi ya. Kalian harus pikirin juga kebutuhan yang nggak kelihatan, kesana tuh kayak bukan kebutuhan liburan, tapi sebenarnya tuh dibutuhkan gitu. Contohnya kalau kalian mau ke Jepang pada saat winter, itu kan berarti kalian butuh coat kan. Dan di Indonesia kan nggak ada nih musim winter yang membutuhkan kita pakai coat. Otomatis kita harus beli
dan emang beli itu khusus buat liburan gitu kan. Kalau kalian ngerasa quote itu mahal ya, males buat prepare sepatu, boot, apa segala macem, jadi gue saranin kalian mendingan liburan ke tempat yang musimnya pas lagi spring atau summer aja, jadi kalian tuh bisa pakai baju yang kalian punya gitu, nggak usah capek-capek beli-beli lagi. Nah selanjutnya ini penting banget, kalian harus pre-book semuanya. Jadi jangan sekali-sekali beli tiket attraction atau tiket tram atau SIM card itu secara langsung. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi kalau kalian beli online dan belinya dari jauh-jauh hari, itu pasti akan jauh lebih banyak potongan harga yang bisa kalian dapetin. Karena sekarang tuh udah banyak banget promo-promo di website-website third party gitu. Kayak misalnya di Traveloka, di Klook, di tiket.com dan segala macam, itu tuh banyak banget guys yang jauh lebih murah. Oke, jadi gue pernah beli tiket Disneyland atau Disney Sea di Jepang, itu harga tiketnya 975.000 kan. Itu gue beli harganya jadi cuma 595.000 per tiket. Guys, itu udah nge-cut budget kalian sekitar 400.000 dan itu bisa kalian pakai buat jajan makanan di sana gitu. Jadi menurut gue penting banget buat kalian pre-book hal-hal kayak gini. Dan nggak itu aja, gue juga pernah waktu itu ke Jepang beli GR Pass. GR Pass tuh kayak semacam pass yang bisa kalian pakai unlimited selama 7 hari di Jepang. Harga aslinya tuh 3,6 juta pas gue kesana. Dan gue dapet harganya cuma 2,8an per orang. Jadi itu budget yang gue cut sekitar 800.000 guys. Itu banyak banget untuk ukuran GR Pass. Gitu. Jadi kalian juga harus pinter-pinter nyari timing kapan sih ada promo di suatu produk yang kalian mau beli. Selanjutnya, ini sama, masih nyambung sama sebelumnya, kalian harus pinter-pinter cari promo. Jadi promo ini bukan cuma berlaku buat hal-hal perentelan kayak attraction, train pass, SIM card, dan lain-lain, tapi ini juga berlaku buat hal utama untuk kalian pergi, yaitu tiket pesawatnya sendiri. Nah ini gue mau ngasih contoh, waktu itu gue pernah beli tiket ke Jepang. Kalau kalian tahu ya, harga tiket dari Jakarta ke Tokyo umumnya itu sekitar 4,5, 5,5 gitu lah ya, pokoknya sekitar 4 juta ke atas gitu. Nah pada saat itu sempat ada promo tiket.com dan itu heboh banget. Nama promonya apa gue lupa, tapi kalau gue inget gue akan taruh di sini. Gue tuh nggak dapet tiket di tiket.com itu, sedangkan waktu itu tiket Jepang yang gue incer tuh harganya 3,8 kalau nggak salah. Jadi itu udah murah banget menurut gue. Nah karena gue desperate kan, gue nggak dapet tiket di tiket.com itu, akhirnya gue iseng gue cek ke Traveloka, dan pada saat itu kondisinya Traveloka tuh nggak lagi ada promo yang gede banget. Pas gue cek di Traveloka, malah harga aslinya tuh cuma 3,7 guys. Itu naik anak ekonomi. Dan di Traveloka tuh ada tambahan promo lagi 500.000, jadi gue dapet harga dari Jakarta ke Tokyo tuh cuma 3,2. Itu gue nggak mikir, gue bener-bener langsung beli, terus temen gue semuanya langsung gue suruh beli. Karena kita emang udah, ibaratnya udah megang duit, tinggal menentukan destinasi. Dan pas kita ketemu kesempatan ini, ya udah kita ke Tokyo bareng-bareng. Nah terus yang baru-baru ini gue coba juga adalah, jadi teman gue punya travel agent, karena ini adalah masa pandemi gitu ya, gue itu beli tiket PP, open tiket gitu, jadi tanggalnya nggak gue tentukan. Ini tiketnya itu pakai Qatar Airways. Kalau kalian tahu, Qatar tuh salah satu pesawat terbaik di dunia ya guys. Dan naik Qatar ini gue tujuannya bisa pilih, jadi tujuan itu tidak ditentukan. Bisa ke UK, bisa ke USA, bisa ke Europe, ada beberapa negara di Europe yang bisa gue kunjungi juga. Dan harga tiketnya itu cuma 7,9 pp. Dan ini bisa gue pakai ke LA guys, ke USA gitu. Dan US itu tiketnya hampir nggak pernah di bawah 10 juta. Jadi ini super good deal. Gue nggak tahu kapan gue akan pergi. Tapi karena ini open tiket, ya udah gue beli dulu aja. Mungkin gue akan pergi tahun depan, mungkin gue akan pergi tahun ini, nggak tahu. Tergantung duitnya terkumpulnya kapan. Nah selanjutnya, tadi kan gue sempat bilang ya kalau tiket ekonomi itu bisa murah banget. Selanjutnya kalau kalian pengen liburan yang lebih nyaman, pengen naik business class atau first class gitu mungkin ya, mungkin kalian tahu sendiri, business class dan first class itu harganya mahal banget, dan gue personally gue nggak akan nge-spend duit buat beli tiket first class gitu, karena nggak masuk akal, harganya mahal banget, kayak sayang banget gue mahal-mahal buat duduk doang di pesawat. Nah tapi sejak gue tahu cara ini, gue sangat berusaha untuk mengumpulkannya karena ini worth it banget menurut gue. Dan ini namanya adalah miles. Jadi awalnya gue kira miles itu adalah semacam poin yang bisa kita kumpulkan ketika kita naik sebuah pesawat gitu. Jadi kita hanya bisa mendapatkan poin dari hasil pembelian tiket pesawat, tapi ternyata enggak guys. Jadi miles itu bisa kita dapetin dari kita booking hotel, dari kita booking mobil gitu. Jadi kayak ada brand-brand tertentu yang mungkin kerjasama dengan si maskapai ini. Dan yang paling enak ngumpulin miles itu adalah dari credit card co-brand.
Jadi ini sebenarnya simple banget. Ada credit card. Kalau gue personally gue pakai BCA. BCA itu punya credit card yang kerjasama sama Singapore Airlines gitu. Namanya kayak BCA KrisFlyer Visa Signature kalau nggak salah yang paling rendah. Nah itu ibaratnya ketika gue make kartu kredit ini untuk transaksi apapun, untuk gue makan di restoran, untuk gue beli di Tokopedia, untuk gue beli apapun pokoknya, semua transaksi yang pakai CC itu akan dikonversi ke miles. Konversinya itu kalau di BCA 10.000 dapat 1 miles. Jadi ibaratnya kalau gue beli 1 juta barang, itu gue dapat 100 miles gitu. Gue sendiri sekarang dalam waktu 6 bulan, gue udah mengumpulkan sekitar 50.000 miles. Dan itu udah gue bisa pakai ke banyak banget tempat. Itu kalian bisa tukerin kayak ke Singapura PP, ke Paris one way udah bisa dapet, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Jadi gue tuh ibaratnya dengan dalam waktu 6 bulan ini, tanpa gue kemana-mana, itu gue bisa mendapatkan tiket gratis ke Singapura, Thailand, dan lain-lain. Jadi contohnya gini ya guys, kalau dengan miles nih, misalnya gue pengen ke Paris nih ya, kan one way milesnya segini. Sedangkan kalau gue beli langsung, gue beli tiketnya aslinya gitu ya, itu harganya segini guys. Sedangkan dengan miles gue cuma perlu bayar 300 ribuan aja. Itu cuma tax dan surcharge fee-nya doang. Gitu. Jadi miles ini sangat-sangat menguntungkan menurut gue, tapi gue personally tidak menyarankan untuk kalian menukarkan miles untuk tiket ekonomi gitu. Better buat bisnis sama first class, karena kan kalau ekonomi banyak banget ya promo-promonya gitu. Jadi ya kalau kalian bisa apply CC, mending sesegera mungkin pakai credit card, jangan pakai debit card lagi. Kalau bayar jangan pakai cash lagi, karena sayang banget nggak ada hasilnya buat kalian. Jadi mendingan pakai credit card. Tapi ingat juga, kalian harus pakai credit card sewise mungkin, jangan ngutang, jangan bayar cuma minimum paymentnya aja. Jadi ya sekali dapat tagihan ya lunasin aja. Jadi jangan dijadikan credit card sebagai alat buat beli barang yang kalian nggak mampu untuk beli gitu. Jadi ya tetap digunakan secara wise. Cuma ini adalah solusi buat kalian yang mau liburan lebih mahal tapi nggak mau keluar duit gitu. Dan setiap maskapai itu beda-beda ya guys program milesnya. Kalau gue personally pakainya SQ, cuma ada banget kayak Asiana, ada Keymiles, ada apalah segala macam, banyak banget pokoknya. Gue juga masih mempelajari satu-satu. Intinya miles itu sangat menguntungkan. Next, ini salah satu hal yang paling gue suka juga. Gue suka banget nyari Airbnb guys. Jadi gue tuh emang kalau liburan jarang banget nginep di hotel. Kecuali gue berdua atau gue pengen emang comfort honeymoon gitu ya, gue nginep di hotel. Tapi kalau misalnya gue sama teman-teman, itu pasti gue di Airbnb. Karena Airbnb itu menurut gue harganya relatif murah. Bahkan kalau misalnya gue bandingin sama hostel-hostel atau kayak hotel yang kapsul-kapsul buat backpacker gitu, itu gue bisa dapat lebih murah dari Airbnb, tapi gue dapat privacy lebih. Terus gue bisa masak, ada dapurnya, terus gue punya living room, bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman gue. Jadi menurut gue ini good deal banget. Dan Airbnb itu kan rumah pribadi gitu ya, jadi lebih berasa homey aja sih daripada hostel-hostel kayak gitu. Kalau kalian suka yang hostel-hostel atau hotel-hotel bintang 5 gitu nggak apa-apa juga, tapi balik lagi gue saranin buat cari promo di third party app. Dan yang terakhir, tadi kan gue sempat sebut ya di awal kalau gue mengumpulkan duit untuk liburan itu biasanya dengan cara menabung, menyisihkan sebagian uang gue. Tapi tabungan itu gue taruh mana gitu kan? Nah, menurut gue pribadi ya, liburan itu adalah kebutuhan tersier yang ibaratnya kalau gue nggak jadi tuh nggak apa-apa, gue masih bisa hidup gitu ya. Jadi gue tuh suka naruh duit untuk liburan ke instrumen yang ibaratnya kayak high risk, high return juga gitu. Nah, jadi gue personally naruh duit buat liburan ini biasanya di trading guys gitu. Jadi gue pakai untuk trading saham. Jadi ya ini terserah kalian, kalau kalian pengen yang aman-aman aja gitu ya, yang naik-naik aja, ya udah taruh aja di reksadana pasar uang gitu. Oke, segitu aja guys video dari gue. Buat kalian yang mungkin penasaran gimana sih cara kerja miles, gimana sih cara gue nge-planning budget gue, nge-planning tempat-tempat tujuan wisata gue, kalian langsung aja komen di bawah dan gue akan coba untuk jawab satu-satu guys. Semoga setelah pandemi ini selesai, kita semua bisa sama-sama liburan ke tempat yang kita impikan. Oke guys, segitu aja video hari ini. Thank you udah nonton. See you guys in the next video. Bye-bye.